Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran pertama kita di kelas 4. Merupakan contoh gambar dari rumah adat yang ada di Indonesia. Gambar yang pertama ada rumah joglo dari Jawa, yang kedua ada rumah gadang dari Minangkabau, yang ketiga ada rumah tongkonan dari Toraja. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh dari gambar upacara adat yang ada di Indonesia. Dari Nusa Tenggara Timur dan ada batik dari Jawa Tengah. Kemudian ada celurit dari Jawa Timur. Gambar-gambar berikut merupakan gambar dari senjata tradisional. Yang kedua ada pisau belati dari Papua dan yang ketiga ada dohong dari Kalimantan Tengah. Kemudian kita akan belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari bacaan sebuah paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa kalimat umum. Yang kedua, gagasan pokok jumlahnya 1 pada tiap paragraf. Nah, misalkan nih ada sebuah bacaan yang memiliki 3 paragraf. Maka gagasan pokoknya ada berapa? Ada 3. Yang kemudian letak gagasan pokok bisa di awal kalimat, bisa di akhir kalimat. Maksudnya letak gagasan pokok bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung menjabarkan dengan lengkap apa yang coba disampaikan oleh gagasan pokok. Ciri gagasan pendukung ya di sini. Maaf Ustazah salah menulis. Ciri gagasan pendukung adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat pendukung dari gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung jumlahnya lebih dari 1 pada tiap paragraf. Yang ketiga, gagasan pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang terjadinya bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kalau saat kalian berbicara, coba kalian pegang leher kalian. Pasti leher kalian bergetar kan? Nah, getaran tersebut yang membuat bunyi
dapat terdengar oleh telinga kita. Semakin kuat benda bergetar, semakin kuat pula bunyi yang ditimbulkan. Misalkan pada sound yang besar, itu saat soundnya dinyalakan, kemudian volumenya dikeraskan, maka akan menimbulkan getaran yang cukup keras. Nah, getaran tersebut yang membuat bunyinya itu, bunyi yang dihasilkan juga akan semakin keras. Sifat-sifat bunyi yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Nah, bunyi merambat memerlukan medium di sini itu dapat berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Contohnya pada benda padat, suara yang terdengar saat memainkan telepon kaleng. Kemudian yang kedua, bunyi merambat memerlukan medium. Contohnya medium cair. Itu seperti suara air yang terdengar saat kita sedang berenang. Kemudian medium yang ketiga yaitu gas. Contohnya seperti klakson yang dibunyikan terdengar di lingkungan sekitarnya. Sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Nah, bunyi dapat dibiaskan ini contohnya kalian bisa lihat pada gambar yang kedua, yaitu di situ gambar petir ya. Nah, petir pada malam hari lebih keras karena kerapatan udaranya lebih rapat. Sedangkan kalau siang hari itu kerapatan udaranya lebih renggang, sehingga hal tersebut yang membuat petir pada saat malam hari terdengar lebih keras daripada saat siang hari. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Saat kalian berada di tebing-tebing seperti itu, kemudian kalian bicara atau berteriak ya. Berteriak. Nah, itu suara kita akan menggema. Nah, itu merupakan contoh bunyi dapat dipantulkan. Syarat terdengarnya bunyi ada 3, yaitu ada sumber bunyi, ada medium, dan ada pendengar. Sumber bunyi di sini itu contohnya seperti saat kita memainkan sebuah lagu di HP. Nah, itu merupakan sumber bunyi. Mediumnya tadi bisa berupa 3 ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Pendengar itu merupakan kita sendiri yang mendengar bunyi itu. Jadi kita merupakan pendengar. Seperti itu. Nah, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan menyusul ya. Selamat siang.